Eh, itu kan kalau yang pakai perangkat BINUS ya Mas Ardi yang kalau misalkan nih ada orang pakai perangkat pribadi, apakah Pakai perangkat BINUS, nggak pakai perangkat BINUS kan emailnya langsung di reset. oke berarti nggak ada concern ya. Iya, Hmm, pakai perangkat BINUS ataupun nggak pakai perangkat BINUS, si email itu kalau dia udah hari terakhir tetap dilakukan reset. Nggak ada bedanya. Jadi kalau dia masih login di perangkatnya dia, ya dia udah nggak bisa pakai lagi. kalau ada case kayak gini, soalnya ini biasanya school ya, karena school tuh agak-agak sulit nih. School itu sering pernah ngomong kayak gini sama teman-teman IT, ASD, IT Asset. Pak, kalau di school itu Pak biasanya hmm, misalkan nih exit clearance-nya itu sudah masuk nih di Workday. Cuma Nah, ya si oke. Nah, ini si ada si, empat aktivitas utama mulai dari si gurunya ini masih maintenance di bulan diminta sorry, di tanggal 26. untuk tetap bisa Harapannya ini kerja teman-teman di sampai area hari itu sudah terakhir. bisa memunculkan pop-up terlebih dahulu. Iya. Yang ditargetkan mungkin Nah itu, bisa muncul di tanggal 23 di hari Rabu. nah kalau kayak gitu Mas, berarti kan ada permintaan khusus kan bahwa dari usernya bilang bahwa ini jangan di reset dulu nih, karena atau misalkan ini emailnya akan dikasih ke atasannya. Nah, apakah artinya atasannya harus ketika di reset, resetnya misalkan ke password 1234, terus nanti atasannya dikasih tahu sama teman-teman sysadmin, ini karyawan Anda udah di reset. Terus kalau Anda masih mau minta aksesnya ke sini, ini passwordnya udah di reset tapi jadi misalnya password 134 gitu kan. Jadi silakan login pakai password yang ini. Tapi ini misalkan saya masih mau bisa akses dong 3 bulan ke depan karena saya masih mau ambil-ambil, mau lihat-lihat data-datanya. Atau misalkan kalau yang benar kan sebenarnya mungkin hari ini resign 1 bulan ke depan itu ngurusin bahwa emailnya mulai di forwardin ke atasannya. Tapi kalau ada yang sampai hari H belum melakukan emailnya belum di forward nih ke atasannya. Nah itu yang jalan di sysadmin kayak gimana Mas? Mic-nya masih di mute Mas. Ya, ya. Udah kedengaran belum sekarang? Masuk, Pak. Sudah kedengeran Mas? Ya, itu kan prosesnya otomatis, Pak. Jadi kalau ada kiriman dari Workday, hari Udah ini Pak. hari kerja terakhir, maka besok Mm-mm. passwordnya di reset. Betul. Bersamaan dengan passwordnya di reset, email-emailnya di forwardkan ke atasannya selama 1 bulan. Oke, 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 noted. Setelah 1 bulan, baru akunnya dihapus. Jadi itu atasannya minta nggak minta, udah kayak gitu ya Mas ya? Iya, atasannya minta nggak minta udah kayak gitu. Setelah ini Terus kalau misalkan ada orang bawa laptop pribadi, eh, kalau sampai saat ini kan eh, kalau saya bawa laptop pribadi, saya akses ke file servernya Binus, mau ke SharePoint lembaga lah ya, itu kan bisa saya download, kemudian saya masukin ke external hard disk, kemudian data pentingnya itu jadi kesebar. Nah, kalau misalkan perangkat BINUS atau non BINUS itu ngejagainnya sampai saat ini ada mekanismenya nggak Mas? gimana Pak? Minta tolong diulang Pak. Gimana? Saya ulang pelan-pelan. Iya Kan iya. kalau misalkan saya bawa laptop pribadi ataupun saya punya laptop BINUS, kemudian saya dikasih akses nih ke storage-nya sysadmin gitu ya.
atau ke Teams, itu kan semua yang di Teams itu kan bisa di-download, kemudian saya copy ke external hard disk, data pentingnya itu, data lembaga, itu bisa tersebar. Ketika saya resign pun, jadi sebenarnya datanya lembaga itu masih bisa ada di external hard disk saya. Nah, dari sysadmin atau mungkin nanti dari cyber security, ada mekanisme nggak buat ngelindungin itu sampai saat ini? Tapi kan saya pribadi sepakat dengan activity yang sudah di proposisi ini karena Iya. penulis ya Pak, mereka butuh tahu juga kalau berdasarkan activity ini kan 3 hari sebelum Ya, ayo. Ya Pak, itu nggak ada Pak. Jadi kalau dikasih akses ya dia bisa ambil. Jadi orang bisa ngambil, download, kemudian taruh di external hard disk. Ketika resign pun yang diserahkan kan hanya laptop lembaga atau mungkin ke IT asset di format. Tapi sebenarnya data yang selama dia kerja, dia taruh di external hard disk itu bisa ke bawah ya, ke kantor yang baru lah misalkan. Bisa. Nah, itu memang belum ada mekanisme itu ya. Belum ada. Dari sama ini sih Pak Adi nih yang terkait kalau penyimpan data. Apa tuh Dan? Mana man? Ini kan nih nah kalau kita apabila terdapat data yang penting sebaiknya menyimpankan informasi tersebut pada media yang disediakan oleh lembaga. Nah, fisik atau cloud. Nah, itu gimana Pak Ardi? Kalau dari sisi admin, kalau nyaranin data di cloud sama ini. Ya, benar kan? Kalau biasanya kami dibantu membuatkan satu informasi ya itu kan prakteknya sebaiknya begitu karena nanti jika resign atau apa datanya juga nggak bisa diakses lagi kecuali kalau sudah di download terlebih dahulu kan. Berarti lebih nyaranin di cloud gitu ya Pak Ardi ya? Ya itu udah benar pada media yang telah disediakan oleh lembaga fisik atau cloud. Nah kalau fisik kan juga nanti setelah resign fisiknya kan juga nggak bisa dipunyai kan. Oke Pak. Terus itu perlu dibuat dulu nggak atau sudah ada sebenarnya tinggal merubah pointingnya aja. Kondisinya website yang original yang termobilisasi di Salesforce itu nggak akan bisa diakses atau OJS-nya aja. Mungkin nggak bisa diakses lihat dari gambarnya. kalau di data ada lagi Pak Adi yang di ini data si penyimpanan katanya udah. Kalau Postgres-nya sih sebenarnya bisa saya. Maksudnya gimana man? Jadi kata data katanya udah bisa udah menggunakan cloud katanya. Ya, cuma kalau misalkan mekanisme kalau bawa laptop pribadi ataupun laptop bisnis dibawa pulang ke rumah, nggak ada mekanisme ngejagain data yang ada di misalkan di drive C atau di drive D ketika di rumah nggak bisa diakses gitu loh. Untuk aktivitas jadi hanya tetap bisa diakses. Iya kan, belum ada mekanisme yang ngejagain supaya kalau di drive D di rumah itu nggak bisa diakses. Drive D itu hanya bisa diakses di Windows gitu. Itu kondisinya dari web servernya apa memang website-nya itu sebenarnya masih bisa diakses? Itu masuknya kemana ya? Ke IT asset apa ke sysadmin atau ke cyber security itu? Karena teman-teman gimana caranya? Di IT-nya
dijagain ya SSI ataupun kalau bawa laptop pribadi. tim cyber maksudnya bisa hands on tuh untuk bisa memastikan Misal nih, konfigurasi atau yang perlu perangkat di-setting itu bisa NDM, sesuai di cloud dan bisa perangkat berjalan di production yang agent itu nggak ada. Jadi kan hanya Gimana cara ngejagain bagian saya kan yang di WordPress-nya ini kan ya Pak ya. data Binus itu saya hanya tidak ganti keluar tampilannya aja di depannya dari itu. Kan dia memang hanya cloud-nya landing page Binus satu halaman itu doang sih, atau kalau nggak dari salah ya. hard Kayak disk gitu. laptopnya Binus. Untuk yang di OJS-nya itu kan Tapi tanpa ada di- tools, apa, bisa nggak ya? Nggak di mungkin luar ya? WordPress ya. Nah itu kan sih yang Tanpa saya ada nggak tahu. tools ini maksudnya gimana Pak? Ya, Kalau nggak Proses pakai yang tool sama sekali kayaknya sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, nggak apa-apa. Ini Pasti kita diskusi doang sih Mas. Iya, kecuali gini. ibadah setelah Pak Adi Kalau tanpa ada tool sama sekali itu nggak mungkin. Tapi yang sekarang udah dilakukan sama TMC itu data itu di labeling. Di labeling. Misalnya, ntar saya coba. saya catat dulu tapi mungkin balik lagi ke yang ini sih Pak Adit Bu Dewi teman-teman di aktivitas kita buatnya nih Bentar ya. pop up-nya gitu possible nggak ya Pak Adit ada pop up Berikutnya dari mana Pak? Bapaknya? ketika buka halaman home-nya sih Pak. Oh, paham kan Man maksud saya Man? Kan tadi halaman Jadi ini buat aktivitas di tanggal 23 loh Pak. Bentar ya, saya coba share. Paham nggak Man maksud saya? Share coba. Paham Pak. Jadi Dari kalau public, misalkan email gitu, katakan. Saya lagi izin di mute rumah. Mas Ardi ya. Nah, jadi kalau misalkan mungkin nggak, saat ini kan nggak ada tools. Tidak ada tools yang ngejagain data lembaga itu ketika di rumah, bawa laptopnya Binus pun nggak bisa diakses. Kalau misalkan dia nggak pakai VPN-nya Binus. Tapi kalau misalkan pakai VPN-nya Binus pun, dia nggak bisa di-copy. Dia hanya ada di misalkan di drive C, ya udah situ aja. Ketika mau di-copy nggak bisa. Jadi ngejagain data itu tetap ada di drive-nya itu. Dan kalau mau di-copy dia harus ada di jaringannya Binus. Ini saya berulang kali kena mute ya. Ada yang mute saya ya. Iya, saya izin tadi nge-mute soalnya tadi saya ngobrol sama Mas sama Yusman. Suara Mas itu di belakang background-nya kenceng. Iya, saya paralel nih tiba-tiba ada yang second meeting di sebelah. Jadi menurut Mas Ardi nggak mungkin ya? Ya kalau sebenarnya. Coba saya nyoba upload. Saya coba upload file Word. Coba dibuka. Di chat Pak. Ya, di chat. Ini general view only, Mas. Sensitif. Kenapa Iya, sensitif tuh. Pak ya? Cuma bisa dilihat doang kan ya. Iya, cuma view only doang. Ini cuma tulisannya ada tes dokumen sensitif. Emang isinya ini ya Pak? Iya, Oh, itu nggak bisa diapa-apain ya. Ya, karena kan itu di set read only doang, Mas. Tapi kalau misalkan ada dokumen yang saya sama Yusman nih bisa buka satu dokumen yang sama, tapi Yusman itu nggak bisa buka itu di rumah, gitu. Ada beberapa level sih, sensitivity-nya tuh ada beberapa level. Oh, kalau misalkan kayak di
apa namanya? Apa namanya lupa ya. Microsoft PureView itu ada yang namanya sensitivity level ya. Iya. Nah, itu ya maksudnya. Ya, Itu sudah implementasi Microsoft PureView, Mas. udah dipakai itu di KMC ini contohnya. Oh, berarti di Microsoft PureView-nya udah pernah dipakai ya. Karena Oke. mungkin Jadi catat aja tuh, sebagian Man, besar orang sudah di beberapa langsung unit masing-masing home dari itu jurnal sudah masing-masing. Misalkan implementasi kita jurnal Microsoft .binus.data PureView. tadi itu kan rumah periksanya ya Pak ya. Nah mungkin ada beberapa orang yang bisa langsung masuk ke BBR gitu. Nah di Microsoft PureView. Nah mungkin di BBR juga sepertinya perlu ditambahkan satu PureView. informasi berupa informasi yang sama seperti di home-nya di home pesantren ini akan dibuatkan di Binus Digital itu Pak. Nah kalau Pak Diki masuk ke BBR itu Apalagi ya? ini kan ada halaman home-nya dari si BBR-nya ya Pak ya. Nah mungkin perlu dibuatkan Kalau dari juga sisi admin, kalau misalkan orang bawa informasi laptop pribadi, atasnya apa mungkin yang kalau harus akan dijaga itu? tidak akan bisa diakses di tanggal 26 dan 27 gitu. Gimana kalau dari sisi apa? Tapi tidak. Kalau dari sisi admin, kalau ada orang bawa laptop pribadi, apa yang perlu dijagain dari sisi admin? Nah, ini kan rumah besarnya ya Supaya Pak. data BINUS tidak terlalu bocor atau tidak bocor. Perlu dibuatkan juga informasi yang sama Pak. Dan server-servernya BINUS itu aman. Possible nggak ya Pak Adit? Kan kalau misalkan saya bawa laptop pribadi, laptop saya tuh bisa aja ada virus. Apa yang harus diikutin standarnya sama orang yang punya laptop pribadi ketika dia pakai laptop pribadi itu untuk kerja di BINUS. Gitu mungkin ya. Kan misalkan Windows-nya itu harus Windows 11. Itu udah dijagain sama dari sisi sebenarnya aset. kekhawatiran Bu Dewi kan Jadi ya, kalau OS-nya ada itu harus dosen Windows yang masuk 11. ketik URL-nya seperti itu. Kemudian Sebenarnya kalau dosen latest itu akses Windows yang update. lewat sini sih informasinya pasti dia akan terima ya. Terus apa lagi ya? Bisa ditanggulangi juga tadi yang activity list itu supaya saya kan sebar announcement itu ke seluruh user. Kira-kira ada apa lagi ya? Ya, paling kalau memang singkat waktu yang Mungkin dari AP, dari Yusma ada kepikiran nggak? Kalau kamu bawa laptop pribadi, home-nya aja kali ya Bu. Sulit. apa sih yang harus diperhatikan Home-nya dari berarti di sisi halaman admin besarnya itu ya supaya Pak ya. Iya, di halaman ini Di sininya apa aja ya? ya. Jaringan, Aku mau tanya sih, server, Pak. apa tuh? Pak Adi, Pak BOD Adit, itu kalau di hanya di yang halaman ininya aja bisa untuk menggunakan nama join Pak domain Adit nggak ya, cukup Pak? nggak ya? Bisa kalau di joinin domain sama anak support mah join domain aja. Ini aku cuma berpikir ketika device itu join domain, Kalau setengah hari apakah mau kalau di sini join aja domain gitu, Pak itu Adit? ketika emailnya dihapus, Oh, dua-dua. profilnya bisa ikut terhapus juga ya nggak, Nah, Mas Ardi ya? untuk pasangnya Pak Adit perlu ada bantuan dari tim Pernah ada Profilnya case nggak di nggak kehapus, cuma atau dari nggak Halo, bisa gitu, Pak. diakses lagi profilnya. Nggak bisa diakses lagi profilnya Mas Ardi ya? Ya, Pak Adit langsung ya. kecuali nggak tahu ya kalau dia punya Administrator bisa, Mas. administrator lokal di take Iya, over kan. dia kan laptop pribadi. Nggak join domain pun sebenarnya nggak masalah. Selama emailnya itu sakti, semua kan yang ada di BINUS itu kan single sign on. Jadi kalau mau masuk ke server pakai email, mau masuk ke storage pakai email. Jadi kalau email aku cuma berpikir gini Pak, ketika misalkan aku punya laptop pribadi, terus join domain, join domain, terus aku dapat profile desktop baru atas nama join domain tadi, ya kan?
ketika profil itu ada di laptopku kan aku pakainya di situ tuh. Betul. Kopas data dan segala macam proses-proses Betul. pekerjaan ada di situ. Bisa sih Pak. Betul. Ketika Nanti kita coba tanya resign terus di reset atau di delete sama si admin kan otomatis profil itu tidak bisa digunakan kan. Nggak 100% nggak bisa digunakan. Kalau tadi seperti Mas Ardi bilang punya administrator lokal, itu bisa di take over profilnya. Oke. Itu kalau sisi dari sisi di tanggal 23 ya, iya sih benar sih. Enggak, aku cuma berpikir itu bisa nggak sih menjadi salah satu mekanisme penjagaan kita gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan Dengan penggunaan profil tadi. Kalau misalkan laptop binus dibalikin ke IT asset selesai, orang dia udah nggak bisa masuk ke profilnya lagi, benar kan ya? Tapi kalau misalkan dia laptop pribadi, kemudian ketika dia resign kan dia tidak diharuskan bawa laptop pribadi dia, kecuali kalau laptop pribadi ketika asset clearance harus bawa laptop pribadi yang dipakai buat kerja. Nah di situ baru profilnya dilihat manual sama teman-teman IT asset untuk memastikan profilnya hilang. Jadi mungkin kebijakannya mungkin bisa seperti itu tuh. Kalau pakai laptop pribadi, resign pun ketika asset clearance harus bawa laptop yang dipakai sama dia bekerja di binus. Iya itu setuju sih. Kalau itu setuju. Buat nge-delete profilnya dia. Tapi tidak menghilangkan resiko bahwa sebenarnya datanya selama ini udah pernah dipindahin ke hard disk. Kalau itu kita sulit, menurutku itu sulit sih untuk mengantisipasi resiko itu gitu. Cuman Ya, kalau misalkan di kebijakan ini menjadi device yang diterima device yang dimiliki atau secara pribadi saat melakukan pekerjaan itu harus menggunakan join domain, itu gimana menurut Pak Adi atau Mas Ardi? Kalau mau implementasi di tanggal 26 sehari aja coba itu tanggal 25 mungkin Gimana? Jadi kalau device milik pribadi ketika begitu mau digunakan di binus, iya untuk dipaksa pekerjaan buat lah. join domain. Itu gimana Pak Adi atau Mas Ardi? Ini aku berpikir aja biar mempermudah kalau misalnya memang tadi mekanismenya ketika dia resign harus ke aset dulu, kan setidaknya lebih mudah tuh profilnya yang ada di situ yang dihapus semua datanya gitu loh. Iya dihapus, tapi cara ngapusnya kan mesti datang ke orang aset kan, kecuali ketika status yang sudah dapat notifikasi dari Workday, delete email, terus ada bisa mendelete profilnya secara otomatis ketika dia online ke internet misalkan. Tapi itu menurut saya itu butuh agent kalau mau kayak gitu. Tapi makanya kalau tanpa ada aplikasi tambahan, software tambahan, tool yang dibilang sama Mas Ardi sangat sulit. Planning nggak ya kira-kira akan melakukan apa nih untuk jadi di SK ini di draft ini ada nggak Pak itu Pak join domain itu Pak? Di SK ini join domain maksudnya gimana? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada harus wajib join domain itu Pak, nggak ada sih. Oke. Ya usulanku begitu aja tadi. Apakah bisa di join domain atau enggak? Menurutku sih lebih baik di join domain ya. Cuman ya terserah pertimbangannya nanti gimana. Oh iya, pertanyaan apa Pak? Nah, sebelumnya kan infonya untuk perbaikan kerentanan ini kan pernah dicoba yang perbaikan dari yang apalagi ya concern dari sisi sysadmin apa ya? Email, berarti kan cara ngejaga ini juga sebenarnya sama kayak laptop ini kan. Pokoknya kalau udah orangnya resign, emailnya langsung passwordnya di reset, emailnya langsung di forward ke atasannya, 1 bulan kemudian emailnya dihapus.
OJS-nya harus di stop dulu gitu ibaratnya ya. Nah, makanya Apakah waktu itu dengan begitu diusulin dia tidak akan karena pernah untuk bisa masuk menghindari ke pengguna SharePoint-nya Binus, ke OJS-nya Teams-nya dampak Binus, pada ke saat storage ngantri gitu ya, lokalnya makanya Binus? di weekend. Nah, jadi mau tahu nih ketika nanti dilakukan Kalau hands-on saya udah resign, aktivitas email nih saya udah kira-kira perlu dihapus. apa nih? Saya bawa Riji, laptop pribadi saya, kemudian saya udah bawa ada ke planningnya Greg. belum ya? Apa yang mau dikonfig kah? Atau ada yang mau di Saya nggak mungkin bisa tambahkan kah? masuk ke storage lokalnya Binus ya. Tadi kalau Minimal misalkan ke Kinep atau ke database sudah nggak mungkin kan ya. Karena saya nggak punya email saya pun sudah dimatikan, jadi saya nggak connect ke Binus WiFi, betul kan? Iya, ini Atau ada di cara lain? halaman B-nya, kalau orang luar akses pasti jadinya muncul tulisan under maintenance. Tapi kalau misalkan di kita mungkin internal ID-nya kan sudah bisa konfig-konfig. Jadi Kalau email biasanya itu menyeluruh sih, bisa Pak Adi. konfigurasinya Ya, gitu. Mas Ardi ya. Atau kalau memang Iya, yang ada bayaran akunnya kehapus semua. Kalau ya di listing gitu. akunnya kehapus yang semuanya yang mau ke Yang Teams, terkoneksi mau ke yang ke akun itu udah kehapus semua. Termasuk akses ke server juga kehapus. Kalau akses ke servernya berdasarkan akun domain ya. Iya. Memang ada ya akses ke server nggak berdasarkan non-domain? Ada. Oh. Dan user ada yang tahu itu dan pernah lakuin itu, Mas? Kalau user kayaknya enggak ya. Karena kan udah distandarkan untuk admin-admin yang di infra ini seperti database admin itu dia punya akses ke server enggak akan domain. Kalau saat ini Mas Ardi izin mau tanya nih. Ada saat ini ada tools nggak ya? Ya Mas, silakan. Saya paralelin sebentar ya. Oke. Saya pribadi sih ini aja ya, Pak Adi ya. Masih terpikir aja dengan diskusi yang tadi. Baiknya sih memang kita punya tools yang OJS dan WordPress-nya. Pak Adi kemana man? Hilang ya? Sorry, waktu yang terakhir perbaikan itu Udah join lagi tuh Pak Adi. Sorry, internetnya hilang kayaknya sinyal tadi. Gimana, Pak? Hilang, Pak? Iya, saya masih terpikir memang harusnya Binus punya tools yang bisa digunakan menghapus profil yang ada di device kalau mau diterapkan BOD ya. Dengan catatan device-nya perlu join domain sih. Gitu. Khusus laptop ya. Tapi mungkin ada nggak ya di sysadmin ya seperti hal itu ya? Nggak ada. Maksudnya sysadmin punya tools apa enggak gitu ya? Iya. Tahu deh, Mas Adi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang kondisinya saat ini memang Binus itu datanya terbuka selebar-lebarnya. Kalau mau concern data ya harus ada toolsnya, harus ada agentnya buat ngelola itu. Kalau mau datanya nggak bocor ya. Balik lagi makanya nih,
kebijakannya itu ketika nanti udah selesai dipaparin arahan pimpinan mau kayak gimana, mau strict apa kebijakan BYOD-nya gitu loh. Dengan lu tahu misalkan nggak perlu strict, berarti tahu ada keterbatasannya ini gitu aja sih. Jadi nggak mesti dokumen BYOD ini itu langsung strict, nggak sih. Saya sih lebih prefer sajikan dulu aja ke pimpinan maunya kayak gimana. Kalau mau strict maka harus ditambahin ini. Kalau tidak strict maka aksesnya IT itu terbatas sampai sini aja untuk ngejaga ini. Menurut saya sih gitu ya. Ada concern lagi nggak dari sysadmin? Rencananya ini BYOD-nya ini ada kewajiban masang mobile device management nggak ya Pak Adi? Nah itu dia Mas. Ada kewajiban apa enggaknya itu setelah draftnya ini, baru draft ya Mas, dipaparin dulu nih ke pimpinan, minimal ke Pak Teguh, ke Pak Indra, terus ke Pak Indra review, dari Pak Indra ada feedbacknya. Kalau memang perlu ada MDM, maka ya ini baru akan tayang dokumennya setelah MDM-nya itu ada. Selain DNS, Tapi kalau dirasa ternyata kalau ya udah, ini menurut saya ya Pak, pemikiran saya. Kalau BYOD tanpa mobile device management lah nggak guna ya. bikin masalah. Bikin masalah Iya. banget. Jadi ngerepotin kita juga. Kita nggak bisa manage kan. Itu kan laptop pribadi ya. Kita nggak bisa manage sama sekali. Betul Mas, setuju Mas. Mereka mau ngapain aja, mereka mau main game juga nggak apa-apa di situ kan. Betul. Nah, sedangkan kalau laptop yang dari BINUS minimal kayak laptop yang saya pakai nggak ada VGA card Nvidia-nya di situ. Gitu ya. Iya, mau main game kan juga repot. Iya benar. Tapi kalau user kan bisa beli yang ini Nvidia, RAM-nya gede. Habis itu mau dipakai di BINUS nih, gue pakai ini aja. Itu Iya sih Mas. Semua resource-nya BINUS bisa diakses pakai laptop itu. Dia pakai user ini. Iya. Usernya dia. Berarti menurut ada data-data yang menarik nih bisa dipakai. Kalau udah dari BINUS. Ya, ambil. Berarti gini aja catatnya Man. Concern dari teman-teman sysadmin implementasi BYOD ini sebaiknya melibatkan implementasi MDM. Nah, dah. Tapi kan bukan sysadmin mengharuskan, menyarankan kalau mau implementasi BYOD sebaiknya kalian implementasi MDM. Betul Mas? Iya betul, itu satu ini sih. Ibarat apa ya? Sekarang yang banyak nggak diperhatikan orang tua itu ngasih HP ke anak, tapi nggak nginstal parental control. Ibaratnya itu. Ya, anaknya tiba-tiba demen porno ya mau gimana? Nah, gimana? Nggak nginstal parental control. Kalau nginstal parental control, minimal YouTube itu nggak bisa aneh-aneh. Jadi kita rollback Itu minimal ya. Ya betul Mas. Tapi saya jadi tahu karena itu. Karena ada video-video yang nggak bisa dibuka pakai YouTube application, anak saya pakai web browser. Nonton YouTube-nya pakai web browser. Ya, ini kan pinteran anaknya daripada. Ya itu minimal kan sudah ada usaha. Tapi kalau nggak ada MDM sama sekali nggak ada MDM, ya
mau batasin anak main HP aja berantem kan. Kalau ada parental control tinggal dimatiin, tak. Udah nih udah bedtime, nggak bisa dipakai HP-nya. Betul Mas. Ya. Nah, tetapi ketika let's say saya ada file di Kalau nggak ada MDM sama sekali nggak bisa dikontrol. Ya udah, noted berarti menyarankan sebaiknya ada tools MDM. Apalagi ya concern dari sysadmin? ada Pak. Tuh, artinya kan berarti kan Supaya ada kalau email diimplementasikan nggak nyusahin Mas sysadmin juga. Ardi izin Mas. database-nya nggak ke bawah. Tadi Apa saya kurang MS paham. Nah, tapi yang pasti Pure View itu di diimplementasi di 630 mana ini Mas saat ini? saya dapat KMC. notifikasi KMC bahwa ya? ada submission baru. Ya, Nah, tetapi ketika sudah proses rollback, harusnya sih itu juga diimplementasi di semua ya. submission 630 ini tuh nggak ada. Mahal bro. Pak Ardi ya. Kalau Nah, saya mau make sure semua Mahal. activity log itu tetap aman. Iya, ya maksudnya itu salah satu penjaga juga, penjaga untuk Iya. kebocoran data, Pak. Ya, Itu. betul. Ya kalau mahal semua kita tahu itu mahal sih. Iya, sorry. Iya, Pak Adi. Iya. Itu sih, Pak. Kalau kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan supaya BYOD ini jalan dari sysadmin? Sama tadi tuh, sebaiknya implementasi MDM. Terus kalau data-data itu harus di set sensitivity levelnya kan, itu kan. Itu kan concern dari teman-teman sysadmin gitu kan. Ada lagi nggak concern lain, misalkan untuk data tuh harus diapain? Sebaiknya kalau ada dia bawa laptop pribadi, Binus tuh harus nyiapin apa? Ya, saran saya sih, ini saran ya. Saran, paham saran. Ya, itu walaupun tapi impactnya cukup ini ya. Gede tahu. Ya, walaupun dia bring your own device, walaupun dia bring own device ya, dia nggak bisa nyimpen ke laptop dia. Nah itu paham, saya juga setuju. Jadi kalau mau kerja ya nyimpennya di tempat yang disiapkan lembaga. Itu Jadi namanya ketika apa Mas? Kebijakan apa itu namanya? ada itu namanya apa? Toolsnya juga ada. Jadi ketika mau nge-save, sebenarnya kan itu bisa diatur policy-nya, bisa dicari lah. Sebenarnya kalau seperti ini aja coba Om Yusman, coba save as coba. File save as. Save a copy. Ini kan sebenarnya ini udah ditampilkan, yang ditampilkan itu kan tempat yang disiapkan lembaga kan, itu di SharePoint kan. Nah ini tinggal, ini 1, 2, 3 yang paling bawah ini di hide supaya nggak bisa kelihatan, supaya nggak bisa dipilih. Sama browse. Kalau browse kan bisa milih kemana aja, coba browse. Nah, browse kan bisa milih kemana aja, termasuk disk PC kan. Tapi kalau disk PC, at the place sama browse-nya itu hilang, nggak ada pilihan lain kecuali ngopinya ke yang udah disiapkan. Oke. Setuju. Berarti ada lagi nggak concernnya? Itu saya bener tuh nyimpen dokumennya harus di storage yang disediakan lembaga. Tapi bisa nggak itu berlaku hanya untuk notebook BYOD? Kalau misalkan betul. Ya kan? Kalau Tapi notebooknya yang disiapkan lembaga berarti boleh. aja tapi ya kalau
Seharusnya kalau notebook keluar dari BINUS itu nggak boleh sih Mas. Sama Gimana? aja kalau pakai notebook lembaga di rumah dia download atau bisa buka dari storage BINUS, save as ke dokumen dia. Itu kan nggak bisa. Masukin. Kalau notebook BINUS kan bisa. Nah, kalau dibuat supaya si user ini, katakanlah user ini ya, dengan profil dia bisa connect ke storage-nya lembaga. Ketika dia mau save ke lokal dia, dibuat nggak bisa kan bisa kan? Kan jadi dia nggak bisa download kan? Dia bisa save. Save-nya cuma di lokasi yang disiapkan lembaga. Oke. Ya udah, ada lagi Man concern Man. Saya coba masuk ke aktivitas 31, mengatakan sudah sukses, pointingnya dikembalikan ke XY gitu ya. Terus nanti halaman kembali ke landing page lagi. Paling kalau misalkan email itu tiadakan pemutusan akses Pak. Bahkan kan akses mungkin jatuhnya di email jatuhnya ya. Nah kalau misalkan sysadmin kalau emailnya itu macam-macam itu kelihatan nggak Pak di dia apa gitu loginnya gitu. Ya. Gimana Om? Pertanyaannya kurang jelas Om. Oh tes. Ini kan ada kita penegakan kebijakan nih Pak Ardi. Saya nulis Ya. penegakan kebijakan ada pemutusan akses. Karena kalau sysadmin berarti dari segi email ya. Kalau misalkan emailnya disalahgunakan atau apa gitu, kelihatan nggak ya kalau misalkan ada reportnya atau apanya gitu. Kalau misalkan email kita dihack nih, itu disalahgunain gitu. Nah itu langkah pemutusan aksesnya gimana ya? Ada yang pencegahannya ada nggak Pak Ardi? Kalau misalnya nanti aku di masalah Benar. Selama kali ini kita coba tetap ekspansi terus dan banyak kan ada kemudian kita tadi. Ya Om. Minta tolong diulang Om, maaf Om. Oh. Ulang Man, nggak apa-apa Man, ulang. Bentar. Ya maaf. Ini Oke, siap, Pak. Jadi kan ada kita nulis penegakan kebijakan ya Pak, pemutusan akses. Mungkin kalau dari sisi sysadmin kan berhubungan dengan email. Nah kalau misalkan emailnya itu aneh-aneh lah atau misalkan ada yang ngehack terus dia ada yang hack lah gitu ya. Terus nah dia tuh ada aktivitas yang mencurigakan tuh Pak di email tersebut Pak. Nah apakah dari sisi admin ada pencegahannya Pak kalau ini Pak? Kalau pencegahannya nggak ada ya Om, tapi kan itu kan udah kalau email kan sekarang udah diaktifin itunya apa namanya multi-factor authentication. Oh iya. Itu menolong banget itu. Yang kalau dihack gitu ya kalau misalnya. Iya. Kan kelihatan itu loginnya dari mana, loginnya berhasil atau enggak. Kelihatan sih. Jadi kalau yang enggak multifaktor itu lebih sering tuh login dari yang aneh-aneh. Tapi kalau udah multifaktor, login yang aneh-aneh itu ada, tapi fail gitu. Oh di dashboardnya ada ya Pak? Ada kelihatan. Oh kelihatan.
Oke sih Pak, paling itu dari yang udah saya tulis terkait yang berhubungan dengan sisa paling nanti saya nambahin yang tools MDM tadi ya, yang menyarankan. Kalau tadi yang saranin kalau misalkan karyawan resign itu di riset perlu ditambahin nggak Pak Adi? Gimana? Maksudnya kan tadi Pak Ardi bilang, jadi setelah karyawan resign itu langsung di reset passwordnya. Oh, boleh tambahin. Kebijakan Tambahin itu, nggak? prosedur itu, terus saja. Oke. Boleh. Berarti di masa berlaku ini ya, jadi masa berlaku itu tambahin jadi masa berlaku paling ya nanti ya tambahin ya. Masih menjadi kali ini ya. Ini berlaku selama karyawan masih Oh bentar. Saya selama ini berlaku selama kalian masih menjabat sebagai selama seseorang masih menjadi karyawan di. Ya ini agak aneh nih kata-katanya nih. ini berlaku selama karyawan. Ini gimana? Boleh nggak kalau pakai kata-kata gini? Ini berlaku selama seseorang masih menjadi karyawan di Yayasan Bina Nusantara. Oh, Boleh nggak? Oke, siapa? Nanti direvisi Pak. Pak Ardi nambahin ini ya. Nah, terus kan masa berlakunya kan H+1 dari hari kerja terakhir. Sehingga si akun itu kan langsung di reset kan. Tapi masukin kata-kata yang masa itu tuh apa yang reset masa itu di masa berlaku cocok itu Pak Ardi yang tadi dirubah ini ya. Iya di situ kan. Di situ ya. Oke, Coba coba. atasnya apa sih? Atas dikit. Dikit lagi dikit. Akses dan penggunaan. Iya. Atau di sini ya. Email Atau di login. mana? Oh, di email lembaga ini. Terus ada Ya, masa berlakunya. di masa berlaku kan bawahnya. Oh, oke Itu sini kan aja ya. masa berlaku. Nah itu cocok ada di situ. Saya kurang paham juga dengan siapa? Dengan Bukres Mas Adit. Saya terus ya itu hanya pemakaian apa ya tinggi aja sih kita ngerubahin embed yang masih aja di depan. Nah, makanya apa mempelajari struktur sebenarnya si OJS itu seperti apa gitu. Ya udah, buruan Mas Ardi ntar mabok, liar dua meeting dia. Ya udah kalian nih, nanti saya masukin kata-katanya Pak Ardi. Susun kata-kata. Ya udah kalau tidak ada lagi Pak Ardi, terima kasih. Tapi minta izinnya Mas Ardi kalau sampai ada yang ketinggalan kelupaan nanti kita tanya-tanya lagi ya. Di kolom chat ini dulu deh boleh ya, izin ya. Itu dari teknikal terus semua program pasti bisa ya. Oke, ini juga paralel, penting juga tuh meeting sebelah kan. Oke, sip. Terima kasih semuanya izin and meeting ya. Pertama Thank sih you Pak Mas Ardi. mungkin bisa minta ke